Kabid Humas Polda Riau Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan EW meninggal secara tidak wajar. Nah benar, korban diduga meninggal dunia secara tidak wajar berinisial EW. Nah, SK P3K Guru 2022 terbit Juni, terima gaji ke-13 BKN tolong percepat penetapan NIP-nya. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta dalam program terfavorit kalian semua, dalam acara terfavorit kalian semua. Tentu saja hanya di jpnn.com, yaitu reaction.jpnn.com, ada cerita di balik berita. Nah, seperti minggu-minggu biasanya gue akan membacakan 5 berita terpopuler di pekan ini yang mencangkup pemberitaan tentang Nusantara, yang tentunya kita ambil source-nya atau sumbernya dari portal berita terpopuler, portal berita tervalid, terpercaya, tentu saja di jpnn.com, nah atau jaringan pemberitaan Nusantara Negeriku. Nah, reaction kali ini gue akan spill beberapa berita yang terpopuler ya. Yang pertama tentang timnas usia U21 atau U22. Lalu ada juga tentang elektabilitas daripada capres-capres yang akan maju di 2024, serta ada calon kasat yang dari Bali nih, katanya orangnya sangar gitu. Oke, selengkapnya hanya di reaction.jpnn.com. Alright Sobat Negeriku, berita kelima kita awali dengan berita yang sangat-sangat caks banget ya. Nah, beritanya seperti ini headline-nya. Pengusaha kaya raya dari Medan ini karaoke di Pekanbaru, lalu ke kamar bareng LC kemudian tewas. Waduh, dimana-mana tuh kita pengen tewas dalam hal-hal yang baik ya. Ya kita baca selengkapnya deh ya. Jadi gini, kejadian di Pekanbaru, seorang bos kebun kelapa sawit berinisial EW usia 49 tahun seusai berkaraoke di KTV Hotel Furaya Pekanbaru. Insiden yang menimpa pengusaha kaya dari kota Medan itu terjadi pada Kamis malam. Nah, Kabid Humas Polda Riau Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan EW meninggal secara tidak wajar. Nah benar, korban diduga meninggal dunia secara tidak wajar berinisial EW. Nah, Nandang menjelaskan awalnya EW masuk ke room KTV Batavia Hotel Furaya Pekanbaru sekitar pukul 18:18. Nah, setelah dari KTV, korban bersama teman wanitanya masuk ke kamar nomor 568. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, korban ditemukan pingsan di dalam kamarnya. Kemudian wanita yang bersama korban memanggil petugas kamar. Nah, petugas kamar pun membawa korban ke rumah sakit. Di dalam kamar 568, korban sudah terbaring dengan posisi terlentang di lantai dengan menggunakan pakaian celana pendek selanjutnya. Kemudian saat dibawa di rumah sakit, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Saat ini Polresta Pekanbaru tengah menyelidiki kematian EW sebab saat dicari di 2 yayasan rumah duka warga Tionghoa di Pekanbaru, tidak ada menerima jenazah atas nama EW. Nah, jadi itu jasadnya kemana ya Sobat Negeriku? Sedang diselidiki penyebab kematian korban. Nah, ini terkait bisnis, bisa jadi terkait tentang tidak sukaan sama personal pun bisa jadi ya. Ya kita doakan semoga Pak EW ini 49 tahun lekas ditemukan jasadnya, jenazahnya, lalu juga di Polresta daripada Kota Medan atau Pekanbaru juga cepat tangkap pelakunya bila mana memang ini terjadi dugaan pembunuhan. Dan untuk keluarga korban yang ditinggalkan, tegar, sabar ya. Kita serahkan kepada kepolisian. Oke, just close. Kita sudah mencapai puncak berita keempat di pekan ini. Headline seperti ini. Jenderal Sangan Asih Bali dan mantan Pangdam Udayana masuk bursa calon kasat. Wih, ngeri. Katanya sangar nih orangnya nih. Nah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat segera berganti. Suksesi bakal berlangsung lantaran Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bakal pensiun November 2023 mendatang. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mengatakan bursa calon kasat itu adalah area kompetisi perwira bintang 3. Nah, namun tidak semua jenderal bintang 3 TNI Angkatan Darat punya kesempatan menjadi atau bertarung menjadi kasat. Pasalnya ada 3 perwira tinggi bintang 3 yang masuk masa pensiun, yaitu
Pangkogap Wilhan 3, Legend Agus Suhardi, Wagub Leman Hamas, Legend MS Fadila, dan Danjen Akademi TNI Legend Teguh Arif Indratmoko. Nah, ketiganya bakal pensiun pada Juli, Agustus, dan September 2023. Nah, selain 3 nama yang akan pensiun tahun ini, ada 4 perwira bintang 3 yang juga akan memasuki masa pensiun 2024 mendatang. Itu artinya peluang mereka untuk masuk bursa Kasat relatif kecil karena singkatnya masa aktif sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Nah, disinyalir Jenderal Asrabari yang sangar dan mantan Panglima Pangdam Udayana ini masuk dalam bursa calon Kasat. Dia bilang, tadi Khairul Fahmi bilang begini, saya sendiri juga memperkirakan bursa Kasat akan terlihat dalam formasi perwira bintang 3 pada bulan Agustus September mendatang. Pada saat itu ada setidaknya 11 hingga 13 orang penyandang bintang 3 yang memiliki peluang masuk bursa. Menurut Khairul Fahmi, saat ini Wakil Kasat Legend Agus Subianto, Pangkostrat Legend Maruli Simanjuntak, Kepala Bais, ngeri. Kepala Bais TNI Legend Rudianto dan Kepala BNPB Legend Suharyanto yang berpotensi menjadi pengganti Jenderal Dudung Abdurrahman. Nah, mereka berpengalaman dalam tugas dan jabatannya dinilai cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo atau alias Jokowi. Ada juga Sesmenko Polhukam Legend Teguh Pujo Rumekso dan Jenderal Perang asli Bali. Nah, ini yang kita sebut-sebut nih. Yang berpengalaman di medan perang, Korsahli Kasat Legend 1, Legend I Nyoman Cantiasa. Peraih Adi Makayasa yang pernah menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus dan Pangkogap Wilhan 3 ini layak menjadi Kasat katanya. Jika menjadi Kasat, Jenderal kelahiran Seredit Buleleng Bali ini bakal mengikuti jejak Jenderal Bintang 4 yang pernah menjadi Kepala Staf, yakni mantan KSAU Marsikal Ida Bagus Putu Dunia. Nah, kita doakan ya semoga ini menjadi titik terang bagi kepercayaan masyarakat terhadap TNI lagi gitu. Semoga juga dalam bursa pengganti Jenderal Dudung lebih bisa merangkul ke seluruh lini masyarakat. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Dari Ratu Sobek, semoga Bapak Ibu Dudung selalu sehat dalam lindungannya, sukses sebagai abdi negara berserta jajarannya. Amin. Lalu ada juga dari Gihan 099, TNI mengabdi untuk rakyat Indonesia. Kita jangan lihat pangkatnya sekarang, tapi 30 lebih mengabdi dari Letda, begitu berat, kadang lupa keluarga demi negara. Bravo. Nah, setuju. Oke. Case close. Nah, Sobat Negeriku, tadi kita sudah bahas tentang bursa Kasat, tentang pembunuhan misterius dari bos kelapa sawit. Nah, sekarang masuk ke dalam dunia elektabilitas Capres yang 2024 sebentar lagi. Ya, lagi hangat-hangatnya nih isu ini. Nah, headline seperti ini. Hasil survei terbaru elektabilitas Anies Baswedan di Jatim mengenaskan. Mengenaskan kenapa ya? Jadi ada di Surabaya, lembaga survei Akurat Research dan Consulting Indonesia mengadakan survei tentang elektabilitas kandidat Capres di Pilpres 2024 di wilayah Jawa Timur. Hasil terbaru Arci dengan simulasi 3 kandidat Capres menunjukkan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi di Jawa Timur, mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 25 April hingga 4 Mei 2023 menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.249 responden yang tersebar profesional di 38 kabupaten kota Jawa Timur. Margin of error-nya dari survei tersebut sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil dari simulasi 3 calon elektabilitas Prabowo di Jatim sebesar 29,7%, kemudian Ganjar Pranowo 28,5%, dan elektabilitas Bapak Anies Baswedan sebesar 15,2%. Ujar Direktur ACI Baihaqi Siraj di Surabaya Rabu kemarin. Sebanyak 23% responden tidak menjawab, katanya. Nah, Baihaqi juga menjelaskan suara Prabowo merata di beberapa sektor pemilih, yang mana Prabowo menjadi figur yang banyak dipilih warga Nahdlatul Ulama Jatim, yakni 31,06%, atau unggul atas Ganjar sebesar 30,01% dan Anies Baswedan sebesar 18,4%. Ada sebanyak 20,5% responden Nahdlatul yang belum menentukan pilihannya. Seru. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku ya. Komentar dari Endang Purnomo. Pada akhirnya rakyat akan memilih presiden yang tangguh, semesta melatih dan menyiapkanmu
agar kuat dan tangguh positif yang berbuat baik, katanya seperti itu. Ya mungkin ini yang dimaksud siapa ya. Lalu ada lagi dari Irlan S. Pokoknya anggota persepsi pusing membendung orang ini. Kadang memang ada orang atau kelompok yang punya spesial membuat keajaiban seperti AC Milan sering diremehkan. Dan tingkat domestik jumlah pialanya kalah dari Juventus, namun saat level internasional AC Milan punya 7 UCL yang terbanyak dari semua wakil Italia. Wah, seru nih, daripada Wapres, daripada Capres. Nyebrang ke olahraga. Ya, oke. Guess close. Nah Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 2 di pekan ini. Tadi kan bahas tentang komentarnya itu bahas tentang Capres ya padahal ya. Komentarnya penyerempet-nyerempet ke sepak bola. Nah sekarang di berita nomor 2 ini kita bahas tentang sepak bola. Tapi persepakan bolaan tentang timnas ya, Asia Tenggara. Nah headline-nya begini. Lihat itu aksi timnas U22 Indonesia, supporter Kamboja pun bertepuk tangan. Ini positif Sobat Negeriku. Nah, para pemain timnas usia 22 Indonesia mendapatkan respek dari supporter Kamboja menyaksikan laga terakhir grup A SEA Games 2023 Rabu malam. Nah, setelah memastikan kemenangan 2-1, skuad Garuda Muda sempat memberikan salam hormat kepada supporter tuan rumah. Salam itu disampaikan setelah pertandingan usai. Nah, pantauan daripada tim JPNN.com, setelah merayakan kemenangan di depan badge, para pemain timnas usia 22 Indonesia berjalan ke arah Tribun Selatan, lokasi ratusan supporter Indonesia ditempatkan. Nah, sebelum mencapai Tribun Selatan, rombongan timnas usia 22 Indonesia sempat berbelok ke arah Tribun Tenggara, tempat supporter militan Kamboja ditempatkan. Sejurus kemudian Rizky Ridho dan kawan-kawan memberikan lambaian tangan lantas membungkuk kepada supporter Kamboja. Dia bilang begini, kami memberi hormat kepada supporter tuan rumah karena mereka juga menunjukkan dukungan yang luar biasa menerima supporter kita dengan baik juga. Ungkap salah satu pemain timnas usia 22 saat diberi keterangan. Nah, melihat gestur tersebut, supporter Kamboja langsung menyambut dengan lambaian tangan, membungkuk serta bertepuk tangan. Kejadian ini berlangsung selama 30 detik dan mengundang perhatian supporter tuan rumah seluruh tribun. Ya mungkin ini baru negara pertama kali ya timnas di luar Kamboja yang seperti itu gitu, yang sopan itu dengan gestur-gestur para pemain timnas kita yang sangat baik, sopan dan menghargai para supporter. Nah, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Koko Maria. Ujian sesungguhnya sudah di depan mata semifinal dan final untuk pelatih Indra S. Fajri. Tunjukkan bahwa kau tidak miskin taktik, tapi taktik juga dibarengi dengan para pemain itu sendiri. Untuk para pemain timnas Indonesia usia 22 tetap semangat, tunjukkan Indonesia 22 bangkit dari tidur. Kami sebagai penggemar ingin merasakan timnas Indonesia U22 juara. Amin. Ya, kami juga berdoa untuk seperti itu ya. Lalu ada juga dari Agus Santosa. Terima kasih timnas sudah menang melawan Kamboja dan menuju semifinal. Semoga timnas semakin baik pemainnya. Meskipun menang lawan Kamboja dengan pemain lapis 2, memang masih banyak kekurangannya yang harus terus dibenahi agar pemain lapis 2 selevel dengan pemain inti. Jangan cepat puas dari kemenangan ini. Lawan Vietnam atau Thailand pasti akan beda melawan timnas yang ada segrup di mana Indonesia berada. Wah, komentar positif semua karena memang Indonesia itu besar harapan dari rakyat Indonesia untuk timnas juara di lini manapun ya, di kompetisi manapun. Militan, let's go. Nah, Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita terpopuler pekan ini di nomor 1. Headline seperti ini. SKP3K Guru 2022 terbit Juni. Terima gaji ke-13, BKN tolong percepat penetapan NIP-nya. Nah, di Riau, Ketua Badan Khusus Honorer atau BKH PGRI Riau Eko Wibowo mendesak Badan Pegawaian Negara atau BKN untuk segera menetapkan NIP P3K. Nah, dia menyebutkan Pemda sudah siap menerbitkan SK PPPK Guru 2022 pada Juni mendatang. Masalahnya SK bisa diterbitkan bila NIP P3K sudah ditetapkan BKN. Kami minta BKN untuk mempercepat penetapan NIP P3K Guru 2022. Pemda sudah siap memberikan SK-nya gitu, kata Ekowi. Sapaan akrab wakil ketua PGRI Riau ini kepada JPNN.com. Nah, dia mencontohkan di Provinsi Riau, Pemda siap mengangkat guru honorer yang lulus pasca sangga P3K.
Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Riau juga siap mengajukan usulan penetapan NIP P3K, apalagi pengisian daftar riwayat hidup atau DRH oleh guru honorer sudah tuntas. Kalau Pemda sudah siap, sebaiknya pusat juga lebih cepat. Honorer nakes saja sudah terima SK P3K 2022 bulan ini gitu. Nah, dia membandingkan ya dengan nakesnya. Nah, selain itu ada amanat Presiden Joko Widodo juga agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas untuk memprioritaskan masalah guru honorer menjadi ASN P3K. Guru honorer yang lulus pasca Sangga P3K Guru 2020 sangat berharap menerima SK bulan depan. Sudah hampir 8 bulan proses seleksi P3K Guru 2022 ini berjalan. Jika SK P3K diterima Juni, lanjut ekowi, otomatis mereka akan menerima gaji ke-13. Itu bisa untuk biaya sekolah anak sekolah di tahun ajaran baru, katanya seperti itu. Kami berharap kepada Bapak Gubernur secepatnya menyerahkan SK P3K secara langsung, jangan ada lagi penundaan. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kami doakan. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar pertamanya dari Dina Oktaviani 80, BKN. Oh, BKN. Sambil emot tangis. Ini penuh pengharapan ya. Bu Dina semangat, pokoknya tegar terus. Kita langitkan hal-hal ini ya, agar lekas dibumikan, dimanusiakan status daripada guru honorer. Nah, dari Pak Sobrin Official ASN, semoga BKN mempercepat semuanya, amin ya robbal alamin. Kami juga berdoa gitu untuk segenap tim JPNN.com juga berdoa seperti itu ya. Semoga cepat lekas diurus oleh Bapak Gubernur ya, karena ini mencangkut banyak hajat manusia ya. Itulah Sobat Negeriku, tadi 5 berita terpopuler pekan ini. Kita pilih seperti biasa. Berita yang paling favorit itu buat saya adalah soal Capres ya. Soal Capres, karena Pak Prabowo tadinya nih kan di pandang sebelah mata ya, karena ikut lagi, tapi ternyata di Jatim dan di warga Nahdien Ulama, Pak Prabowo yang memiliki elektabilitas lebih tinggi daripada Ganjar dan Anies Baswedan. Nah, kalau Sobat Negeriku punya berita favorit dari 5 berita yang saya bacakan tadi, silakan komentar, lalu di subscribe kalau belum subscribe, lalu bila mana video ini bermanfaat silakan di share, lalu juga di like. Ya kalau sudah di subscribe tolong loncengnya dinyalain, kalau ada video-video dari jpn.com bisa kalian ada notif ya di handphone kalian ya. Ya, saya Sergio Agasa, sampai jumpa pekan depan, kami pamit, bye.